بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh, mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau adalah ulama yang wafat di tahun 620 Hijriah atau sekitar tahun 1223 Masehi, sebelum Ibnu Taimiyah. Dan kita sudah membacakan sebagian dari muqaddimah kitab beliau, dan hari ini kita akan membacakan syarah atau penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau memulai kitab beliau dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ini adalah dalam rangka mencontoh atau menjadikan qudwah, yaitu dari kitab Allah, yaitu dari Al-Quran, dan juga dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim adalah saya melakukan pekerjaan ini dengan meminta pertolongan dan mengharap berkah dengan nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang disifati dengan sifat Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, itu rahmah yang luas. Dan makna Allah di dalam kata Bismillah adalah Al-Ma'luh, yaitu yang disembah, atau Al-Ma'bud, yang diibadahi. Kalimah Ar-Rahman itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim adalah yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara makhluknya. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan yang kedua, kandungan dari muqaddimah beliau, itu beliau mengatakan Alhamdulillahi al-mahmudi bikulli lisan. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan setiap lisan. Dan ini adalah pujian atas Allah dengan hamdalah, dengan mengucapkan hamdalah. Dan makna alhamdulillah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini adalah menyebut sifat-sifat yang terpuji lagi sempurna dan perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji dengan adanya mahabbah, ada kecintaan kepada Allah, dan ada pengagungan di dalam penyebutan tersebut. Kemudian kandungan berikutnya adalah bahwa Allah itu dipuji dengan setiap lisan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan dipuji dengan setiap lisan itu adalah dipuji dalam setiap bahasa. Kemudian dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah wa
al-ma'budi bi kulli zaman, fi kulli zaman, ya, yang dia disembah di setiap zaman. Akan tetapi di sini Syekh Al-Utsaimin beliau sepertinya keliru, ya. Beliau mengulangi perkataan di sini al-ma'budu bi kulli makan, ya, jadi zaman terganti dengan makan, tapi tidak masalah, ya. Hanya perbedaan yang menurut Syekh Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan bahwa Allah itu disembah di setiap tempat. Sedangkan kandungan berikutnya, di mana Ibnu Qudamah mengatakan alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tempat tidak luput dari ilmunya. Di Allah itu tempat tidak luput darinya. Wala yashghuluhu sya'nun an sya'n, dan kesibukan tidak menyibukkannya dari kesibukan yang lain. Jadi kesibukan demi kesibukan tidak menyibukkan Allah. Urusan-urusan tidak menyibukkan Allah. Ini menunjukkan bahwa luasnya ilmu Allah itu ditunjukkan dengan bahwa tempat itu tidak luput dari ilmu Allah, ya, dan kesempurnaan kudrahnya Allah, dan luasnya cakupan ilmu Allah, dan juga urusan tidak membuat Allah itu terpalingkan dari urusan yang lain. Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau Allah, ya, dia bisa mengurus banyak urusan yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak terbatas jumlahnya dalam satu waktu. Sedangkan kita manusia yang lemah ini, ya, mendengarkan 3 orang berbicara sekaligus saja kita sudah tidak bisa menyimak apa yang dikatakan orang. Sedangkan Allah bisa menjawab doa, ya, miliaran manusia dalam satu waktu. Disitulah, ya, salah satu keadaan di mana Allah itu tidak disibukkan dengan satu urusan dengan urusan yang lain, dari urusan ke urusan. Jadi termasuk analogi yang keliru ketika seorang kiai mengatakan kalau Allah itu turun ke langit dunia, maka tentu arasy kosong, ya, karena dia menganalogikan Allah dengan makhluk, ya, menganalogikan Allah kepada makhluk. Makhluk kalau pergi, ya, maka dia tinggalkan tempatnya, pindah ke tempat lain. Jadi dia analogikan Allah demikian. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah meninggalkan arasy. Dan kalau Allah turun di langit ke dunia di sepertiga malam terakhir untuk menjawab doa manusia, dan bumi itu berputar di sepertiga malam terakhir, maka dapat giliran terus, ya, setiap tempat. Jadi Allah tidak balik-balik lagi ke arasy. Nah, ini cara mereka menganalogikan Allah dengan makhluk. Allah tidak seperti yang kita pikirkan, karena Allah itu tidak disibukkan satu urusan dengan urusan yang lain. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan jalla 'anil ashbahi wal andad. Allah itu maha suci dari keserupaan dan tandingan-tandingan.
Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Itu maknanya. Sehingga tidak ada pula yang bisa dijadikan permisalan untuk Allah. Karena sifat Allah itu sifat yang sempurna dari segala arahnya, sehingga manusia tidak bisa membuat skalanya, skala dari ukuran sifat Allah, tidak bisa. Sehingga tidak ada orang yang bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Kemudian tidak bisa menjadikan tandingan untuk Allah, dan tidak pula membuat permisalan untuk Allah. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, dan dia maha suci dari istri dan anak-anak. Ini bentuk bantahan terhadap keyakinan orang Yahudi tentang Uzair anak Allah, dan akidah orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih Ibnullah, Al-Masih itu anak Allah. Ini bantahan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi Allah itu maha suci dari istri dan anak. Kemudian kalau Allah punya istri dan punya anak, maka itu justru menunjukkan tidak sempurnanya sifat ghina pada Allah, sifat kaya pada Allah. Karena dia membutuhkan istri, karena dia membutuhkan anak. Jadi mengatakan Allah punya istri, punya anak, itu justru menunjukkan sifat kurang pada Allah. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa naffadha hukmahu fi jami'il ibad, dan dia menetapkan hukumnya, atau yang dimaksud di sini adalah ketetapannya pada semua hamba, pada semua para hamba. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin, ini menunjukkan sempurnanya iradah Allah dan otoritasnya Allah dengan menetapkan qada'nya, menetapkan ketetapannya pada semua hambanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah, baik yang berupa kekuatan, kekuasaan, atau banyaknya tentara, atau banyaknya harta. Allah yang menentukan, baik itu ketentuan kauniyah maupun syar'iyah. Apa yang akan terjadi, mau terjadi longsor, mau terjadi gempa, itu hak Allah. Allah yang menetapkan, tidak ada yang bisa mengendalikan. Begitu juga dengan hukum syar'i. Kalau Allah sudah tetapkan suatu hukum syar'i, tidak ada yang bisa mengubahnya selain Allah. Itu maksud dengan Allah itu menetapkan qada'nya bagi semua hamba. Kemudian selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan, la tumathiluhu al-uqulu bit tafkir.
dan akal tidak bisa mencerna Allah dengan pemikiran. Akal tidak bisa mencernanya dengan pemikiran. Jadi akal kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bitaswir, dan tidak pula hati bisa menggambarkannya dengan penggambaran. Kemudian beliau mengutip ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada yang seperti Allah. Kita cari di alam ini, ada tidak seperti Allah? Tidak ada, sehingga kita tidak bisa membayangkan seperti apa Allah itu. Tidak bisa memisalkannya dengan sesuatu. Karena setiap kita membayangkan sesuatu, pasti sesuatu itu yang ada di alam ini. Sementara Allah tidak demikian. Kemudian itu karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hikman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Yaitu Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dan Dia menundukkan semua makhluknya dengan izzah dan hukumnya, dan Dia meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Kemudian beliau mengutip ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Jadi Allah mengetahui seluk-beluk kita secara komprehensif, secara seluruhnya, tanpa kecuali, sedangkan kita tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu kita. Kita hanya tahu sekedar yang Allah kabarkan di dalam kitabnya atau di dalam dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mensifati Allah dengan akal kita, tapi berdasarkan wahyu. Kemudian beliau juga mengutip maaf, ada yang terluput dari saya. Dari sini lahul asmaul husna wa wasifatu al-ula. Allah itu memiliki sifat-sifat yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian baru beliau mengutip surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu berada di atas arasy, dia beristiwa. Berarti Ibnu Qudamah juga meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy. Ada sebelum Ibnu Taimiyah, ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau dikatakan ini akidah Wahabi, ini tidak benar. Kalau mengatakan Allah itu beristiwa di atas arasy, kita tuduh dia orang tadi itu Wahabi, itu keliru. Bahkan akidah ini akidahnya para salaf, para sahabat, termasuk imam yang 4, termasuk Imam Malik.
Imam Malik meyakini Allah beristiwa di atas arasy. Termasuk imam yang 4. Di antara imam yang 4 adalah Imam Malik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Allah itu ya, dia memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Ya, baru tadi Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ini tadi yang terlompati oleh saya. Dan Allah itu, kata Ibnu Qudamah, mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim wa ala lisanihi wa ala lisani nabihi al-karim. Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang dia mensifati dirinya dengan itu di dalam kitabnya dan atas lisan nabinya yang mulia. Itulah muqaddimah, bagian dari muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dan dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.